Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Ini surah dari kata Asy-Syams, ayat pertama dari surah ini. Dan kata Asy-Syams itu semua sudah paham maknanya. Tidak ada khilaf di antara para ulama terkait dengan makna dari kata Asy-Syams itu. Jelas maknanya adalah matahari. Itu Asy-Syams. Lalu jumlah ayatnya khamsata atau khamsa asyarata ayatan, 15 ayat. Dan surah ini makkiyah bila khilaf, tanpa perbedaan pendapat para ulama. Semua sepakat bahwa kategori surah ini adalah makkiyah. Lalu kemudian sababun nuzul tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul, tapi bahwa Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan amarona Rasulullah SAW an nusalliya rak'atayid duha bi surataihima. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk salat 2 rakaat salat sunat duha dengan membaca 2 surah duha. 2 surah duha itu yang pertama surah Asy-Syams ini, wasyamsi wa duhaha. Lalu surah yang kedua adalah surah Ad-Duha itu sendiri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kalau diperintahkan khusus oleh Nabi seperti itu, berarti itu ada keistimewaan tersendiri dari surah ini. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya atau membuka surah ini dengan sumpah atau al-qasam. Pertama Allah bersumpah dengan Asy-Syams. Ini yang pertama, poin pertama. Objek pertama yang dijadikan sebagai bahan untuk bersumpah oleh Allah adalah Asy-Syams, demi matahari. Lalu yang kedua setelah Asy-Syams, wa duhaha, dan demi duhanya matahari. Sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa makna duha itu ada beberapa. Pertama, ad-duha bimakna dia atau nurus syams. Duhaha itu artinya cahaya dari matahari itu. Jadi kalau kita artikan duha itu sebagai cahaya dari matahari, maka wasyamsi wa duhaha artinya demi matahari dan demi sinar matahari. Sudah 2 objek sumpahnya. Lalu kemudian pendapat yang lain ada yang mengatakan duhaha itu nahariha, siang secara keseluruhan. Maka kalau kita artikan siang secara keseluruhan dari kata duha itu, maka wasyamsi wa duhaha artinya demi matahari dan demi siangnya matahari. Itu 2, yang kedua. Lalu yang ketiga, makna daripada duha itu adalah isyraquha. Isyraquha itu artinya terbitnya. Nah, terbitnya matahari itu. Maka kalau kita artikan terbitnya kata duha itu, maka wasyamsi wa duhaha artinya demi matahari dan demi waktu terbitnya matahari. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, tapi makna duha yang lebih umum dipahami bahwa duha itu adalah potongan waktu antara syuruk sampai menjelang zawal, menjelang zuhur. Nah, jadi setelah syuruk baru kemudian waktu duha masuk. Setelah waktu duha nanti masuk waktu zuhur. Setelah itu begitu zawal, matahari tergelincir, itu sudah masuk waktu zuhur. Sebelum zawal itu masih disebut sebagai duha. Makanya sholat sunat duha itu ya sholatnya nggak ada. Ada orang sholat sunat duha setelah waktu zuhur? Nggak ada kan, nggak bisa. Setelah waktu asar nggak bisa. Ini makna wasyamsi wa duhaha. Kemudian objek yang ketiga yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah, wal qamar, demi al-qamar. Al-qamar artinya bulan. Wal qamari idza talaha, demi bulan, idza apabila talaha. Tala yatlu
itu artinya jaa ba'daha, datang setelahnya. Jadi artinya kalau bahasa kita menyusul. Maka wal qamari idza talaha artinya demi bulan ketika menyusul matahari. Demi bulan ketika menyusul matahari. Nah, kita lihat dulu beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan makna talaha di sini. Pertama, makna talaha itu talaha hina istadara. Apa yang dimaksud dengan bulan itu selalu mengikuti matahari? Pertama, fil istidarah, dalam peredarannya, berputar. Nah, ketika berputar, beredar, ternyata menurut para mufassirin, yang ngikut itu bulan. Meskipun sebetulnya pada kenyataannya lebih cepat mana, bulan atau matahari? Lebih cepat peredaran bulan. Makanya di dalam surah Yasin ayat 40 itu Allah katakan, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Lasyamsu, tidak mungkin bagi matahari, yambaghi laha, bisa atau sanggup, an tudrikal qamar, sanggup untuk mengejar al-qamar, bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan waktu malam itu tidak akan mungkin sabiqun nahar, lebih duluan daripada siang. Berarti kalau dalam perhitungannya siang malam itu yang lebih duluan siang kalau menurut ayat itu ya. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam itu tidak akan mungkin mendahului waktu siang. Dari ayat itu kita lihat bahwa sebetulnya kalau dari sisi kecepatan peredarannya, sebetulnya bulan itu lebih cepat dibandingkan dari matahari. Yang kedua, makna daripada talaha itu tabi'an lisyamsi fil inarah. Talaha itu menyusul matahari, artinya tabi'an, mengikuti asyams, matahari, fil inarah, di dalam menyinari bumi ini. Nah, itu artinya bulan ada sinarnya, matahari ada sinarnya, tapi sinar matahari ini tidak mungkin bisa dilampaui oleh sinar bulan. Cahaya bulan itu nggak mungkin bisa melampaui cahaya matahari. Apalagi bahwa bulan itu sebetulnya cahayanya bersumber dari cahaya matahari. Nah, dari situ maka bulan ini adalah tala, pengikut, tabi'an, pengikut dari matahari. Itu makna yang kedua ya. Wal qamari idza talaha. Objek yang keempat yang dijadikan sebagai bahan untuk bersumpah oleh Allah, wan nahari idza jallaha. Wan nahar, demi siang. Idza, apabila, jallaha. Jalla yujalli itu artinya azhara yudhiru, menampakkan. Sebetulnya menjelaskan juga termasuk bagian dari jalla yujalli. Intinya dari sesuatu yang samar kemudian dibikin jadi jelas, sesuatu yang gelap dibikin jadi terang, itu namanya jalla yujalli. Maka fungsi dari lampu itu jalla yujalli. Fungsi dari apa? Dari hidayah juga jalla yujalli. Fungsi dari matahari juga jalla yujalli. Fungsi dari siang juga jalla yujalli. Termasuk fungsi dari para ulama itu juga jalla yujalli. Karena manusia dalam kondisi tidak punya ilmu, itu disebut mereka berada dalam kegelapan. Nah, ketika mereka diajari oleh para ulama tentang kebenaran, tentang hidayah, maka itu namanya jalla yujalli. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya. Di sana Allah katakan, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka orang-orang Quraisy itu bertanya kepadamu wahai Rasulullah, 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan kira-kira waktunya? Qul, katakan wahai Rasulullah, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kapan hari kiamat itu inda rabbi, hanya ada di sisi Tuhanku. Jadi bahkan Nabi sendiri tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Jadi qul innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya yang punya ilmu tentang kapan datangnya kiamat itu hanya
Rabbi, Tuhanku. Lalu selanjutnya, ini yang terkait dengan makna ayat ini, Allah katakan la yujalliha liwaqtiha illahu. Itu. La yujalliha. Jadi yujalli itu dari kata jalla. Jalla itu bentuk fi'il madinya, kata kerja lampaunya. Bentuk kata kerja mudhari atau sedang berlangsungnya yujalli. Ya, saya ulangi. Jadi kata Allah la yujalliha liwaqtiha. Tidak ada yang bisa menerangkan. Tidak ada yang bisa memperjelas. Tidak ada yang bisa menampakkan liwaqtiha, waktunya, illa kecuali huwa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kata jalla yujalli artinya menampakkan, menerangkan, memperjelas. Itu arti dari jalla yujalli. Kita kembali. Wan nahari idza jallaha. Ini kata ganti ha di ujung kata an-nahar sini atau di ujung kata yujalli di sini atau jalla di sini, kembalinya kemana? Kira-kira ha. Siang. Siang sudah ada. Wan nahar, dan jika siang. Dan demi siang. Idza apabila jallaha, menampakkannya. Nya apa di situ? Nah, ada yang mengatakan nya di situ adalah matahari. Jadi demi waktu siang yang menampakkan matahari. Pertanyaannya, kira-kira ya matahari yang menampakkan siang atau siang yang menampakkan matahari? Nah, kenapa di sini kebalik? Bagaimana mungkin matahari yang ditampakkan oleh siang? Sementara seharusnya siang yang ditampakkan oleh matahari. Maka sebagian mufassirin ada yang mengatakan ha di situ artinya al-lail atau zulmatul lail. Zulmatul lail, tapi kemudian dihapus. Jadi idza jallaha itu idza jalla zulmatal lail. Zulma itu apa? Gelapnya malam. Maka arti daripada wan nahari idza jallaha artinya demi waktu siang apabila menampakkan jallaha, menampakkan apa tadi itu seluruh bumi ini dari gelapnya waktu malam. Itu pendapat yang kedua. Meskipun sekali lagi hak di sini karena belum ada kata tersendiri yang disampaikan oleh Allah di ayat sebelumnya tentang gelapnya malam, maka para mufassirin memang lebih banyak mengatakan bahwa hak di sini kembalinya ke asyams, yaitu matahari. Jadi tetap memang diartikan demi waktu siang yang menampakkan matahari. Nah, saya akan kembali, kenapa bisa kayak kebalik begitu? Nah, karena logika dasar manusia sebetulnya secara sederhana, seperti dulu kita sudah pernah sampaikan ya. Bentuk bumi ini sebetulnya bulat atau datar? Kan sekarang orang sudah tahu kalau dia bulat kan. Tapi kemudian ada yang mengatakan bumi ini datar, dan firman Allah rata-rata mengatakan bumi ini datar. Tapi pada kenyataannya orang sudah tahu kan? Sudah bisa dilihat berdasarkan kecanggihan bahwa ternyata bumi ini nggak datar. Nah, ini yang kita maksudkan tadi, Allah itu selalu menggunakan bahasa sederhana, di mana dengan bahasa sederhana itu manusia bisa langsung paham. Bahwa yang mereka jangkau, manusia kan kalau sebelum munculnya teknologi yang canggih itu kan, mana ada manusia yang tahu dan bisa ngelihat bumi ini datar atau bulat? Kan nggak bisa kan? Nah, tanpa bantuan alat apa-apa, pokoknya kita tahunya bumi itu datar. Itu yang saya katakan tadi sebagai logika dasar manusia itu. Secara sederhana mereka memahaminya datar. Nah, sama dengan ini. Ketika Allah katakan wan nahari idza jallaha, manusia itu pahamnya bahwa karena siang matahari itu muncul. Ya, karena siang matahari itu muncul. Kecuali kalau Anda sudah benar-benar belajar, baru Anda tahu akan bahwa ternyata ada siang itu karena matahari. Dan seperti itu kan, ada siang itu karena matahari. Tapi sekali lagi ini seperti kita katakan tadi, kembali ke bagaimana Allah itu menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan ini termasuk di antara ayat-ayat yang disebut sebagai ayat-ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas bisa dipahami oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, objek berikutnya adalah wal-laili idza yaghshaha. Demi malam apabila dia menutupinya. Jadi kalau kata ghasyiya yaghsha itu lawan kata dari jalla yujalli.
Jalla yujalli artinya menampakkan, ghasyiya yaghsha artinya menutupi. Menyembunyikan bisa, menutupi bisa. Jadi wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam ketika dia menutupi cahaya matahari. Nah, selanjutnya was samai wa ma banaha. Ah, ini udah ada perubahan di sini nih. Ada perubahan. Pertama tadi wasyamsi wa duhaha, masih menggunakan kata ha semuanya. Yang mana ha di situ semua kembali ke matahari ya. Demi matahari dan cahayanya atau dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika dia mengikuti matahari, semua kembali ke matahari ya. Lalu kemudian wan nahari idza jallaha, demi siang ketika dia menampakkannya, kembali juga ke matahari. Lalu kemudian wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila dia menutupinya, juga kembali ke matahari. Sekarang berubah. Masih menggunakan kata ha, tapi tidak kembali ke matahari. Bukan kembali lagi ke matahari. Kembalinya kemana? Yang ada di ayat ini. Apa itu as-sama? Demi langit. Wa ma banaha. Ma banaha. Dua maknanya ma banaha di situ. Pertama, ma masdariyah. Kedua, ma mausulah. Pasti nggak paham. Kita paham-paham begitu tuh kalau belajar bahasa Arab. Tapi masalahnya banyak yang belajar bahasa Arab pada kabur. Kabur belajar bahasa Arab. Nggak kuat. Hah? Gurunya? Aduh, tersinggung saya. Iya, banyak yang kabur. Belum juga masuk ilmu nahwu udah pada kabur. Jadi ma itu, ma di dalam bahasa Arab itu ada beberapa fungsinya. Ma pertama, fungsinya disebut ism istifham, kata tanya. Contohnya, ma hadza, apa ini? Itu isim istifham namanya, kata tanya. Apa? Ma ismuka. Bukan siapa namamu, apa namamu? Lalu ma yang kedua fungsinya harfu nafyin. Artinya tidak. Ma anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Anda itu tidaklah kahin, bukanlah kahin, bukanlah majnun, bukanlah tukang ramal, bukanlah orang gila, dengan nikmat dari Tuhanmu. Jadi ma artinya bukan atau tidak. Itu dua. Yang ketiga ada disebut ism mausul. Kata sambung kalau kita, yang. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu ism mausul namanya, kata sambung. Lalu yang ketiga ada namanya masdariyah. Kalau masdariyah itu nggak paham kita itu kalau masdariyah. Saya juga bingung jelasinnya kalau pakai bahasa Indonesia. Masdariyah itu gini, masdariyah itu mewakili aktivitas atau kata kerja. Jadi masdar itu gini, kata benda, tapi maknanya kata kerja. Kata benda tapi maknanya kata kerja. Contoh masdariyah itu gini. Berbuat, kata kerja atau kata benda? Kata kerja ya. Kata bendanya apa, Pak? Itu perbuatan. Itu dalam bahasa Arab disebut masdar. Bisa dipahami kira-kira? Bekerja. Kata bendanya pekerjaan. Nah, kata bendanya tadi itu yaitu pekerjaan, ini dalam bahasa Arab disebut masdar. Paham ya? Itu disebut masdar. Kalau dalam bahasa Inggris disebut gerund. Gerund dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ada salah satu di antara 4 fungsi ma, artinya untuk masdariyah tadi. Untuk menunjukkan tentang aktivitas, tapi dalam bentuk ism atau kata benda. Mudah-mudahan paham ya. Nah, ma di dalam ayat ini fungsinya 2. Pertama, mausul, kata sambung. Yang kedua, masdar, menunjukkan aktivitas, tapi bukan lagi pekerjaan, bukan lagi kata kerja. Nah, kita mulai dari apa tadi yang disebut mausul. Kalau ma di sini diartikan mausul, maka was samai wa ma banaha itu artinya demi langit dan yang menciptakannya. Paham? Paham ya? Demi langit dan yang menciptakannya. Itu kalau kita maknai ma di sini sebagai kata sambung, ya.
demi langit dan yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Bisa dipahami? Lalu yang kedua, ma di sini adalah masdariyah. Yang tadi itu. Kalau kita artikan ma di sini dengan fungsi masdariyah, maka was-sama'i wa ma banaha itu artinya demi langit dan proses penciptaannya. Bisa dipahami? Kalau tadi demi langit dan yang menciptakannya, kalau sekarang demi langit dan penciptaan langit itu. Kata kerjanya kan menciptakan. Kata bendanya apa? Penciptaan, ya. Jadi was-sama'i wa ma banaha, makna keduanya adalah demi langit dan penciptaan langit itu. Pertanyaannya mana yang benar? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya bisa. Dan itu dua-duanya kuat menurut para mufassirin. Berikutnya wal ardi wa ma tohaha, demi bumi. Nah, masih menggunakan wa ma. Demi bumi dan ma tohaha. Nah, di sini sama penjelasannya dengan ayat sebelumnya. Demi bumi dan yang membentangkannya. Toha itu artinya adalah basato, membentangkan. Ya, menghamparkan. Jadi demi bumi dan yang menghamparkannya. Siapa yang menghamparkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga ayat yang kita katakan tadi. Harusnya kan demi bumi dan yang membulatkan. Harusnya begitu kan? Tapi tidak, Allah menggunakan demi bumi dan yang menghamparkannya. Iya. Karena memang yang kita lihat ya rata. Kita lihat rata. Nah itu ya, demi bumi dan yang menghamparkannya. Selanjutnya, kalau kita maknai dengan fungsi masdar, berarti demi bumi dan proses penghamparannya. Demi bumi dan proses penghamparannya. Dua-duanya penting. Proses penghamparan bumi itu harus juga dipahami oleh manusia, harus dijadikan sebagai bahan renungan oleh manusia. Yang menghamparkan bumi juga harus dijadikan sebagai pelajaran oleh manusia. Dua-duanya memang wajib untuk dikenal oleh manusia. Kalau yang menghamparkannya berarti mengenal yang menghamparkannya itu ma'rifatullah namanya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau proses penghamparannya itu artinya kita mempelajari keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap langit dan bumi ini. Dan itulah proses yang akan menghantarkan kita kepada tingkat ketakwaan. Perhatikan surah Yunus lagi. Kita kembali ke surah Yunus. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada proses pergantian malam dan siang. Wa ma khalaqallahu, dan pada apa yang Allah ciptakan fis samawati wal ard, di langit maupun di bumi. Ada apa di situ? La ayatin, ada pelajaran. Nah, makanya harus dipelajari, Pak. Di situ ada pelajaran, tapi bagi siapa pelajaran itu? Liqaumin yattaqun, bagi kaum yang bertakwa. Karena memang selalu ada pelajaran di situ yang harus diambil oleh manusia itu. Yang sekali lagi bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wal ardi wa ma tahaha di sini itu harusnya memang dijadikan sebagai pelajaran. Demi bumi dan yang menghamparkannya, demi bumi dan proses penghamparannya. Selanjutnya, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa, nafs. Wa ma sawwaha, nah, sama fungsi dari ma juga di sini ada dua. Masih sama, yaitu fungsi mausul dan fungsi masdar. Kalau kita artikan dengan fungsi mausul, maka wa nafsin. Alarm suruh berhenti. Wa nafsin wa ma sawwaha itu artinya demi jiwa dan yang menciptakan jiwa itu. Lalu yang kedua, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan proses penciptaan jiwa itu. Jadi sawa yusawi itu artinya meluruskan, ya, menyempurnakan, meluruskan, menegakkan, itu sawa yusawi.
Jadi wa nafsin wa ma sawwaha itu artinya demi jiwa dan proses penyempurnaan penciptaan jiwa itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada berapa ayat lagi? Masih panjang insyaallah ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya insyaallah.